Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ahmad Rashid dan rekan saya Frenwin di sini. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar mata kuliah wawasan global TIK. Nah, di sini kami disuruh untuk exploratory data analysis untuk suatu dataset. Di sini kebetulan kami memilih dataset gym member exercise dikarenakan hobi kami yang suka untuk berolahraga. Mungkin bisa slide selanjutnya. Ya, baik. Untuk yang pertama-tama pasti kita harus mengimport library terlebih dahulu. Yang dibutuhkan sebagaimana petunjuk tugas di awal, yaitu kita disuruh untuk menggunakan library Python yang sebanyak-banyaknya. Di sini kami menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Missing No, dan dan Missing No. Lalu setelah itu kami membaca dataset kami menggunakan pd.read_csv. Lalu untuk mengetahui info dari dataset kami sendiri ini, kami menggunakan df.info. Lalu selanjutnya, eh, lalu di sini setelah melakukan itu, kami mengecek juga shape dari datasetnya, yaitu menggunakan df shape dan menggunakan df describe untuk mengetahui ringkasan data atau deskripsi dari dataset kami itu sendiri. Lalu selanjutnya, lanjut ke poin selanjutnya, itu untuk handling outliers. Di sini kebetulan kami menggunakan fitur yang kalori yang dibakar. Itu kami menemukan bahwa adanya outlier pada fitur itu. Lalu selanjutnya kami menggunakan metode removal untuk menghilangkan data outliers dari kolom tersebut. Ya, dari kolom tersebut. Ini untuk caranya. Lalu untuk hasilnya di sini bisa dilihat bahwa jumlah baris sebelum kami melakukan handlingnya yaitu 973, lalu setelah melakukan handlingnya menjadi 963, yaitu ada 10 baris yang telah dihilangkan dan berhasil menghandle outliernya. Lalu untuk selanjutnya, di sini kami mengecek juga apakah ada missing value yang terdapat pada dataset kami, dan kebetulan dataset kami tidak memiliki missing values. Selanjutnya, lalu kami ingin mengecek hubungan antara variabel pada dataset kami. Berikut codingannya dan mungkin heatmapnya bisa dilihatkan. Berikut heatmap dari dataset kami. Lalu untuk setelah melihat dataset ini, dapat disimpulkan bahwa korelasi yang didapat dilihat dari heatmap yaitu pada session duration dengan nilai korelasi plus 0,91. Semakin lama sesi latihan, maka semakin banyak kalori yang terbakar. Lalu untuk kolom experience level dengan nilai korelasi plus 0,69, pengguna berpengalaman membakar lebih banyak kalori. Lalu untuk kolom workout frequency dengan nilai korelasi plus 0,58, latihan lebih sering berkorelasi positif dengan kalori yang dibakar. Lalu yang terakhir ada fat percentage di sini dengan nilai korelasi minus 0,6. Semakin tinggi lemak tubuh justru cenderung membakar lebih sedikit kalori. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya, Frenwin. Baik, untuk selanjutnya itu adalah bagian visualisasi dan narasi. Untuk bagian pertama adalah kita melakukan visualisasi rata-rata kalori terbakar berdasarkan jenis latihannya. Codingannya bisa dilihat dari sebagai berikut, dan hasilnya akan tertampil sebagai berikut. Ini termasuk juga sebagai poin untuk insight dan temuan penting kita. Berdasarkan data yang telah dianalisis, terlihat bahwa jenis latihan yang memiliki pengaruh besar terhadap jumlah kalori yang terbakar. Yang keempat, jenis latihan yang dianalisis.
HIIT itu merupakan atau High Intensity Interval Training merupakan jenis latihan yang dengan rata-rata pembakaran kalori tertinggi, yaitu sekitar 925 kilokalori per sesi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa intensitas dan karakteristik latihan sama mengaruhi pembakaran energi. Latihan seperti HIIT yang memiliki interval cepat dan intens cenderung membakar dan lebih banyak kalori dalam waktu yang relatif singkat. Bagi individu yang memiliki tujuan dan menurunkan berat badan atau membakar kalori secara efektif, memilih jenis latihan seperti HIIT dapat menjadi strategi yang lebih efisien. Selanjutnya, visualisasi rata-rata persentase lemak tubuh berdasarkan latihan per minggunya. Berikut ada codingannya dan hasilnya akan tertampil sebagai berikut. Nah, berdasarkan grafik yang bisa kita lihat, dapat kecenderungan penurunan rata-rata fat percentage seiring dengan meningkatnya frekuensi latihan per minggu. Hal ini memperkuat pentingnya konsistensi dalam olahraga untuk menjaga atau menurunkan kadar lemak tubuh. Dengan berlatih 4-5 hari per minggu, peserta cenderung memiliki fat percentage yang lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya berolahraga 2-3 hari. Dan untuk visualisasi itu adalah analisis berpengaruh durasi latihan terhadap detak jantung dan kalori. Nah, bisa dilihat bahwa durasi lebih lama cenderung membakar lebih banyak kalori. Namun tidak selalu berkaitan dengan intensitas atau average BPM atau beat per menit. Penggunaan dalam pengalaman lebih tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pembakaran kalori detak jantung sedang. Nah, untuk yang bagian keempat, teman penting kita yang keempat adalah rata-rata performa berdasarkan experience level. Nah, member dengan tingkat pengalaman lebih tinggi cenderung memiliki detak jantung rata-rata lebih stabil atau efisien, kalori terbakar lebih tinggi, dan durasi latihan lebih panjang atau terencana. Dan terus sekian dari hasil temuan penting kita dan visualisasi dan narasi. Sekian dan terima kasih.